Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali di NSA Channel teman-teman. Pada materi kali ini kita akan membahas yaitu IPsec tunnel ya, atau IPsec ya. Jadi koneksi yang terenskripsi atau yang private ya, yang bisa dibangun di bawah koneksi internet. Jadi misalkan teman-teman ada kantor di Jakarta ingin koneksi ke Surabaya ya, menggunakan koneksi private, teman-teman bisa menggunakan IPsec di FortiGate ya, dengan syaratnya tentunya harus punya koneksi internet di Jakarta dan Surabaya. Di sini IP LAN Jakarta yaitu 10.10.100 ya, segmennya titik kosong akan koneksi ke 172.16.30.0 networknya ya di LAN Surabaya. Kita akan konfigurasi langsung di IPsec di Jakartanya dulu teman-teman ya. Sebelumnya ini kita sudah konfigurasi untuk koneksi ke internetnya sudah bisa ya, antara Jakarta sudah bisa ke internet, lalu Surabaya juga sudah bisa ke internet. Oke, langsung kita masuk ke Jakarta ya. Di sini adalah tampilan FortiGate di Jakarta teman-teman ya, seperti ini. Lalu kita untuk membuat IPsec, teman-teman bisa pilih ke VPN di sini ya, lalu pilih yang IPsec tunnel. Nah, kita di sini bisa langsung klik new ya, pilih IPsec tunnel. Nanti pilih yang template-nya yang custom aja teman-teman ya. Yang custom nanti name-nya itu bebas terserah teman-teman. Misalkan di sini kita namakan tunnel Jakarta. Kita next. Nah, di sini remote gateway-nya itu ada pilihannya yaitu static IP address, ada dial up, dynamic DNS. Di sini kita bisa menggunakan static IP address karena teman-teman akan meremote IP si koneksi ke Surabayanya, yaitu IP ini 192.168.47.200. Oke, kita pasang di sini IP-nya 192.168.47.200. Di sini kalau teman-teman nggak mau meremote cabang ya, atau tidak mau memasukkan IP-nya satu-satu, itu bisa menggunakan yang remote gateway-nya dial up user ya. Jadi nanti semua user akan remote ke IP ini 100-nya teman-teman. Misalkan teman-teman punya 1000 cabang yang ingin connect ke Jakarta atau ke kantor pusat, nanti teman-teman pakai dial up user itu nggak masalah. Jadi teman-teman nggak perlu remote bikin satu-satu tunnel ke setiap cabang yang ada, karena akan merepotkan jika cabangnya itu sudah banyak. Di sini kita akan pakai static yang tadi seperti saya bilang, yaitu 192.168.47.200. Interface-nya kita pilih interface yang mengarah ke internet, yaitu port 1 ya. Local gateway-nya bisa di checklist boleh ya, nanti teman-teman bisa pilih yang primary IP ya, secondary IP jika memang ada secondary IP ya. Kali ini yang saya buat tidak saya checklist. Oke, kemudian lanjut ke pre-share key. Untuk pre-share key ini harus sama teman-teman, jadi si Jakarta dan Surabaya itu nggak boleh berbeda dan harus sama, karena kalau ada salah penulisan aja nanti page satunya itu tidak akan up. Misalkan kita kasih nama ya NSE 123 ya, seperti ini ya. Kita lihat ya, seperti ini pre-share key-nya. IK-nya, gateway-nya itu bisa versi 1 atau versi 2 ya. Saya sarankan sih lebih ke versi 2 aja teman-teman ya. Nanti enkripsinya nanti bisa, ini kan hanya virtual jadi cuma ada dash. Nanti itu tergantung teman-teman mau seperti apa enkripsi dan autentikasinya. Yang jelas harus disamakan teman-teman ya. Di sini kita menggunakan dash, enkripsinya, autentikasinya kita coba yang SHA-1. Lalu ini di close, kita buat satu aja. Di filament groups-nya ini juga bebas ya teman-teman ya. Yang penting disamakan aja. Kemudian, nah ini penting page 2-nya teman-teman. Local address dan remote subnet remote address-nya itu penting. Di sini local address-nya teman-teman masukin local address nanti yang akan koneksi ke Surabayanya. Misalkan tadi 10.100.0/24 seperti ini ya. Lalu remote address-nya 172.16.30.0/24.
Di sini bisa diganti juga, misalkan teman-teman ada name address-nya udah dibuat di address list, itu juga nggak masalah, bisa dimasukkan name address, atau nanti mau dibuat grup-grupnya nanti bisa dibuat di address list juga, tinggal nanti teman-teman masukkan by name address. Lalu advance-nya ini bershare PVS-nya ya, di filman grupnya samakan aja teman-teman seperti ini. Kemudian udah sih auto negotiate-nya boleh di checklist teman-teman. Ini saja ya, udah nggak ada lagi. Enkripsinya aja mungkin kita tambahin ya, untuk enkripsinya seperti ini desa 256 aja ya untuk yang PS2 nya. Kita oke. Nah, selanjutnya setelah tunnel ini jadi, teman-teman langsung ke static root teman-teman ya, ke network static root, buat create new. Destination-nya kita pilih si network awannya 172.16.30.0 ya, /24. Di interface-nya nanti dipilih si yang interface tunnel yang udah kita buat nih, yang ini ya, tunnel Jakarta, jangan port 1 atau yang ke arah pabriknya ya teman-teman. Udah seperti ini, kita oke. Ini masih merah karena memang di Surabayanya belum kita create ya tunnelnya ya, jadi belum ada koneksi PS1 dan PS2 nya. Setelah itu kita membuat policy teman-teman ya, buat policy di sini untuk koneksi ke Surabaya. Create new ya, misalkan to Surabaya. Kalau to Surabaya ini berarti koneksi dari LAN ya, misalkan teman-teman, misalkan to Surabaya. Incomingnya dari LAN-nya itu dari port 2, outgoing-nya jangan port 1 teman-teman, tunnel ya, jangan sampai kebalik, karena suka ada yang buat outgoing-nya tetap di port 1 yang ke arah internet. Di sini harusnya outgoing-nya itu tunnel, misalkan tunnel Jakarta yang sudah saya buat. Nah, source-nya itu source IP LAN-nya ya. Di sini yang IP LAN-nya itu di sini 110.10.100. Nah, kita buat aja di sini address list-nya misalkan 10.10. Nah, kita namakan 10.10.100 ya, 124. Biar nanti gak bingung ketika pemilihan IP-nya. Nah, seperti ini. Kita oke. Baru kita masukin si IP address list yang tadi kita sudah buat. Nah, seperti itu. Destination-nya kita create lagi address list-nya, misalkan Surabaya. Kita masukin IP LAN-nya 172.16.30.0/24. Ini untuk networknya bisa, untuk spesifik IP juga bisa. Misalkan teman-teman mau spesifik IP itu juga nggak masalah, misalkan 30.2/32 itu nggak masalah ya. Kita pakai networknya aja, sudah kita buat di oke. Nah, destination-nya kita masukin yang si Surabaya, service-nya kita buat NAT-nya di disable ya teman-teman ya, kalau untuk IPsec. Nah, seperti ini. Sudah semua. Nah, alurnya kita buat association aja. Nah, kita oke. Nah, di sini ini hanya untuk koneksi ke Surabaya teman-teman, jadi dari LAN ke Surabaya. Sedangkan nanti dari Surabaya ingin masuk ke LAN kita itu harus buat policy juga, jadi istilahnya policy dua arah seperti itu. Nanti biar nggak repot bisa klik kanan teman-teman, lalu pilih clone reverse. Clone reverse itu kebalikannya teman-teman ya, misalkan from-nya dari port 2 to Jakarta yang awalnya pertama policy-nya kita buat, lalu yang clone reverse-nya itu dibalik jadi tunnel, dari from tunnel to port 2 ya. Source-nya dari Surabaya ke Jakarta. Tinggal hanya diganti penamannya aja. Misalkan from Surabaya. Langsung kita enable. Nah, seperti ini tanda seru karena memang tunnelnya masih mati teman-teman ya. Interface tunnelnya masih mati. Lanjut kita ke Surabaya. Seperti yang dibuat tadi sama teman-teman ya, step-stepnya, caranya hampir sama persis. Dan yang kita buat misalkan pre-share key dan spesifikasi yang lainnya itu harus sama teman-teman. Kita langsung ke VPN.
IPsec tunnel, create new IPsec tunnel, misalkan tunnel Surabaya. Kita buat custom aja di sini. Kita buat next. IP address Jakarta itu 192.168.47.100. Interface-nya port 1-nya ya, atau port yang ke arah internet, yaitu port 1. Ini nggak usah dirubah, default aja. Share key-nya kita samakan NSE 123. Oke, versinya kita pilih yang 2 aja. Pakai enkripsi di sini. Kita buat 1 aja, enkripsinya sudah semua. Nah, lokal address-nya kita masukin teman-teman ya. Kebalikannya lokal address di Surabaya 172.16.30.0/24. Sorry. Remote address-nya 10.10.100.0/24. Fans. Deskripsinya kita pasang ini aja. Samakan ya, des 256, yang lainnya nggak usah. Enable ininya VPS-nya. Auto negotiate ini kita klik saja biar dia otomatis negotiate. Lalu kita oke. Ini 10.10.100, sorry salah. /24. Nah, seperti ini. 10.10.100. Oke, langsung kita oke. Langsung kita ke static root lagi. Kita klik di sini. Destination-nya 10.10.100.0/24. Interface-nya ini tunnel Surabaya ya. Oke, lalu langsung oke. Kita buat policy. Dan to Jakarta. Incoming-nya dari port 2, outgoing-nya tunnel Surabaya. Source-nya kita buat satu, misalkan LAN juga nggak masalah, kita namakan LAN ya, atau IP juga nggak masalah biar teman-teman lebih mengingat aja, gampang mencarinya nanti. 172.16.30 0 ya, +24. Oke, kita isi LAN, destination-nya si IP LAN Jakarta. Misalkan Jakarta 1.10.10.100. Kita masukkan Jakarta, service-nya all ya, nanti kita disable. Oke, ini untuk log trafficnya aja teman-teman ya. Oke, nah udah enable, kita clone reserve. Nah, kita masukin from Jakarta. Tadi kan yang pertama itu to Jakarta ya. Seperti ini aja. Oke, sudah kita enable. Harusnya teman-teman ya di sini untuk kanalnya sudah up ya. Kita udah nggak ada konfigurasi apa-apa lagi harusnya ya di sini. Nah, kita cek di VPN ya. Kita cek IPsec tunnelnya. Nah, ini udah hijau teman-teman ya. Kita lihat di sini untuk si PES 2 tunnelnya hijau up, PES 1-nya juga hijau up. Kalau merah itu nanti dilihat ya, merahnya itu di PES 2-nya atau di PES 1-nya teman-teman. Ya, kalau PES 1-nya yang merah berarti ada yang salah di konfigurasinya atau ada yang tidak cocok dengan si lawannya, seperti itu. Ya. Kalau di PES 2-nya merah itu biasanya source atau destination network-nya itu salah atau nggak sinkron dengan lawannya. Untuk di command line bisa cek juga di get VPN IPsec tunnel summary ya, seperti ini ya. Ini harus satu persatu teman-teman ya. Misalkan ada tunnel satu, nanti misalkan teman-teman buat tunnel lagi nanti ada di bawahnya nih, misalkan buat banyak.
Oke, ini sudah up. Kita cek di Surabaya juga VPN-nya, IPsec tunnelnya. Nah, sudah up juga teman-teman ya, seperti ini. Oke, di dashboardnya juga bisa ngelihat teman-teman untuk statusnya. Misalkan teman-teman mau nambahkan di dashboard, itu bisa di add widget ya. Di sini bisa pilih misalkan network IPsec. Nah, nanti akan masuk di widgetnya. Kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya ya. Incoming data, outgoing datanya masih 0 karena kita belum tes koneksinya. Oke, kita tes ya ke IP LAN Surabaya, ping 172.16.31. Nah, ini replay ya, 31 di gateway 40-nya. Untuk PC-nya itu titik 2. Sudah replay teman-teman. Lalu kita coba dari si Surabaya ke Jakarta. Kita ping 10, 10, 101. Oke ya, replay teman-teman. Lalu kita ping ke langsung ke servernya misalkan 2. Oke, sudah jalan semua tunnelnya. Seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi dasar dari si IPsec tunnel ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar IPsec atau pertama kali membuat IPsec seperti apa. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya sudah menonton video ini sampai habis. Kiranya bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya untuk video dari NSC Channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.